warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah hadis-hadis tarbawi. Tema pembahasan kita hari ini adalah keutamaan ilmu dan pencari ilmu. Kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan topik ini. Baik ya teman-teman sekalian, pembahasan kita hari ini adalah keutamaan ilmu. Kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan pencari ilmu, thalib atau tulab atau siswa atau mahasiswa ya. Nah, teman-teman sekalian, hal yang paling penting di dalam mencari ilmu, di dalam belajar ini adalah rasa cinta, ya, kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Kesadaran kita bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Itu hal pertama yang harus kita garis bawahi ya. Teman-teman boleh jadi setiap kali bertemu dengan dosen ya, kuliah seperti ini ya, dengan saya misalnya ya, sampai 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi kalau di dalam hati kita tidak ada kecintaan terhadap ilmu ya, kita tidak menyadari pentingnya ilmu, maka kita tidak mendapat banyak hal ya dari ilmu pengetahuan. Barangkali yang kita dapatkan hanya selembar ijazah, tapi kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita juga melihat fenomena yang sangat ironis ya. Seringkali pendidikan kita terjebak hanya sebatas pada administrasi ya. Kita kuliah itu sebenarnya tidak ada tuh motivasi untuk mencari ilmu, tapi hanya sekedar mencari ijazah. Demikian juga barangkali juga ada beberapa oknum pengajar yang kemudian meningkatkan dirinya hanya dalam rangka memenuhi administrasi pendidikan ya, tapi dia sendiri itu tidak cinta terhadap ilmu, dia sendiri kemudian tidak berilmu. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itulah hadis ini sangat penting ya bagi kita ya. Penting sekali agar kita mempunyai kesadaran di dalam mencari ilmu. Kita dilandasi oleh rasa cinta, oleh kesadaran yang digugah, disadarkan langsung ya oleh sang ilmuwan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencerahkan peradaban dengan ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan pencari ilmu ya. Nah, hadis pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kata Rasul, barang siapa menghendaki kebaikan di dunia, maka wajib baginya untuk menguasai ilmunya. Terjemahan komplitnya seperti itu ya. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, maka wajib pula baginya untuk menguasai ilmunya. Barang siapa menghendaki kedua-duanya, maka wajib pula baginya untuk menguasai ilmu. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini memberikan satu tantangan ya, satu challenge terhadap kita ya. Agar apa? Agar kita punya motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu. Jadi ibarat kata nih kasarnya, lu pengen sukses dunia enggak? Gitu ya. Pasti kepengin dong ya setiap orang, maka kamu harus punya ilmunya. Nah, kalau kamu ingin sukses akhirat, maka juga kamu harus punya ilmunya. Jadi tidak ada yang gratis tuh. Dalam arti kamu malas, tidak mempunyai ilmunya, terus kemudian kamu ingin sukses gitu, kira-kira seperti itu ya.
Nabi menegaskan bahwa kalau kamu hendak ingin sukses dunia, kamu harus punya ilmu, ya. Akhirat juga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu setidaknya kita bisa menangkap beberapa pesan utama ya dari hadis ini adalah yang pertama, yang pertama ini ada dua macam ilmu, ya. Ditegaskan oleh hadis Nabi di sini ada dua macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu akhirat, ya. Ada dua macam ilmu yang seorang muslim harus mencari dan menguasai kedua-duanya secara integratif, ya. Kita tidak boleh memisah-misahkan ilmu dunia saja, ilmu akhirat saja, ya. Kedua-duanya harus kita pelajari sama-sama, gitu ya. Karena di dalam definisi awal kita sudah memahami ya bahwa ilmu itu mencakup pengetahuan-pengetahuan yang datang dari wahyu dan pengetahuan yang kita cari secara empirik. Nah, dua-duanya ya seorang muslim ini ditantang nih oleh Nabi. Itu dua-duanya harus kamu kuasai. Ya, jika kamu ingin sukses keduanya itu, maka tidak lepas bahwa kamu harus mempunyai ilmu dalam kedua hal. Tidak boleh memisah-misahkan, ya. Hanya belajar ilmu-ilmu duniawi meninggalkan akhirat atau sebaliknya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil poin yang ketiga bahwa kemajuan peradaban seharusnya dipimpin oleh kaum muslimin. Ya dong. Kenapa? Karena di sini Rasulullah tegas sekali ya bahwa seorang muslim itu hendaknya menguasai kedua-duanya secara seimbang, ya. Ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka seharusnya peradaban ini dipimpin ya oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin itu adalah orang-orang yang mempunyai keilmuan dunia dan akhirat, bahkan kedua-duanya secara terintegrasi. Nah, baik, hadis ketiga ya selanjutnya, innal anbiya'a la yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Ya, Rasul menegaskan nih, para nabi itu enggak ninggalin kamu warisan dunia, harta benda, enggak. Jadi salah banget tuh kalau kamu itu kemudian orang bilang tuh apa, mata duitan gitu ya. Nah, itu enggak seperti itu. Nabi bukan itu, para rasul bukan itu yang ditinggalkan. Ya keliru kamu kalau fokus pada uang, pada harta, apalagi mencari ilmu itu hanya karena ingin mencari harta. Keliru. Tapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu adalah ilmu, ya. Kata Rasul di sini, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Nah, barang siapa yang menerima warisan ini, ya, mencintai ilmu, mencari ilmu, nah itulah yang benar, ya. Akhadha bihadzin wafirin. Kalau kamu sekarang cinta ilmu, ya, kuliah di UHAMKA adalah punya etos keilmuan, mencari jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, ya, maka kamu sudah benar. Akhadha bihadzin wafirin. Inilah yang diberikan oleh para nabi dan para rasul. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 poin juga yang bisa kita ambil di sini ya, setidaknya ya. Oke, yang pertama adalah bahwa ilmuwan adalah pewaris para nabi. Ya. Ulama, ulama. Kita juga jangan salah ya, kalau istilah ulama kita seringkali keliru hanya identik dengan para ustadz, para kiai gitu ya, para ajengan ya. Sebenarnya istilah ulama, orang yang sangat kompeten, sangat berilmu, itu juga ilmuwan gitu ya. Itu ilmuwan yang di dalam dirinya ada 2 kompetensi, akhirat dan dunia itu tadi ya. Jadi ilmuwan yang semacam itu, ilmuwan sesungguhnya adalah pewaris para nabi ya. Kita semua ya yang gemar mencari ilmu
ya kaum muslimin ini adalah pewaris para nabi. Yang kita warisi apa? Ilmu, cinta ilmu, mencari ilmu, gitu ya. Gemar membaca tentu karena itu jendelanya ilmu pengetahuan. Itu adalah warisan atau tradisi para nabi. Jadi cinta ilmu di poin yang kedua itu, cinta ilmu dan mencari ilmu adalah karakter utama kaum muslimin sebagai pewaris para nabi. Jadi kita belajar selalu haus dengan ilmu pengetahuan ya. Sekarang banyak sekali kita dapat belajar di mana-mana melalui internet dan kita merasa terus haus. Itulah karakteristik yang tepat sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita adalah pewaris langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itulah, karena kita adalah pewaris para nabi dan rasul ya, maka poin ketiga ini ya, ilmuwan kaum muslimin itu juga mengemban amanah tugas-tugas nabi. Karena kita adalah pewaris para nabi, sekarang nggak ada nabi dan rasul lagi, maka kitalah orang-orang yang berilmu lah ya. Para ilmuwan lah, para ulama lah yang punya tugas untuk meneruskan dakwah risalah para nabi dan rasul, dakwah risalah Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian hadis berikutnya, mana halawalitun ma waladan min nahlin afdala min adabin hasanah. Oleh karena itu maka ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, maka warisan yang paling utama yang diberikan oleh seorang orang tua kepada anaknya adalah ilmu. Ya, adalah ilmu pengetahuan. Di sini memakai kata-kata adab. Adab itu mengajar juga, yang mendidik. Ada istilah mendidik dan mengajar, ada yang membeda-bedakan ya. Nah, kalau adab itu lebih pada attitude, perilaku seperti itu ya, mengajarkan satu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ada 3 poin juga bisa kita ambil dari hadis ini ya. Yang pertama, warisan utama orang tua yang harus kita pikirkan ya sebagai orang tua. Nantinya teman-teman kalau sudah jadi orang tua, saya sudah jadi orang tua ya, yang kita utamakan, yang kita harus wariskan kepada anak-anak kita adalah ilmu. Kalau kita S1 ya anak kita S1 setidaknya mudahnya seperti itu ya, walaupun tentu tidak harus dalam konteks strata ya, tapi yang pasti adalah ilmu. Dia dibekali dengan ilmu. Kita wajib membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan ya, mengutamakan ilmu ya, mengutamakan ilmu. Kan ada tuh orang tua yang lebih mendidik anaknya untuk cari materi ya, tapi dia tidak mempunyai ilmu yang harusnya dia miliki. Nah, di poin ketiga, pendidikan utama bagi anak adalah adab. Jadi pendidikannya yang di sini ilmu mendidik itu menggunakan kata adab ya, dalam arti ini untuk menegaskan bahwa pendidikan itu tidak melulu kognitif ya, tapi soal perilaku, soal akhlak adalah pendidikan utama bagi anak-anak kita. Baik, kemudian hadis yang berikutnya cukup panjang ya, beberapa hadis-hadis yang pendek juga di sini ada juga ya, sebagiannya juga termat kembali ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Nah, Rasul bersabda bahwa barang siapa yang mencari ilmu ya, dia sedang mencari ilmu, maka dia dimudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Jadi betul-betul motivasinya Rasulullah itu all out ya, surga loh ya, surga menjadi jaminan bagi siapapun yang mencari ilmu. Pencari ilmu dengan tulus ikhlas, niat yang benar, itu akan diberikan upah itu surga. Masya Allah. Bagaimana kita nggak tertarik? Jadi kalau ada orang yang tidak tertarik untuk mencari ilmu, seorang muslim itu bisa dibilang kebangetan gitu. Jadi sampai segininya Rasulullah memotivasi, dikasih surga, masa iya nggak mau cari ilmu gitu ya. Oke. Nah,
Bahkan innal malaikata tad'u ajnihataha litalibin ridwa'an biha bima isna'a wa anna al-'alima liyastaghfira lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan. Maaf ini teksnya ada yang salah tulisannya ya, bukan fil ardi fil ardi gitu. Dan seterusnya ya, pada intinya ini ada 3 poin di sini, nanti dibaca lagi hadisnya ya. Ini agak panjang hadisnya, nanti kalau dibaca semua habis waktunya ya. Nah, dan nanti dibaca, saya akan PPT-nya saya cantumkan nanti di online learning ya. Ini hadis panjang ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan hadis ini, karena ini intinya hampir mirip ya. Hadis pendek ini kata Rasulullah, al-alimu yantafi'u bi'ilmihi khairun min alfi 'abdin. Orang-orang berilmu, ilmuwan, ulama yang mengamalkan ilmunya bermanfaat untuk umat itu dia lebih utama dari ahli ibadah yang tidak berilmu gitu ya. Jadi begitu istimewanya. Min alfi 'abdin, dari 1000, bayangkan 1000 ahli ibadah dia nggak mau cari ilmu ya, cuma beribadah tapi nggak punya ilmu, itu kalah dengan 1 orang yang berilmu, pencari ilmu ya, keutamaannya. Tapi di sini al-alim yantafi'u bi'ilmihi ya, orang pandai yang menggunakan ilmunya, memanfaatkan ilmunya. Artinya ilmu itu digunakan sesuai dengan aturan Allah ya, bukan al-alim yang kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, hadis yang panjang itu dan hadis pendek ini kita bisa mengambil beberapa hikmah di sini ya. Yang pertama, mencari ilmu itu laksana jihad ya. Kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Jadi mencari ilmu luar biasa ini, upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh ya. Pertama, itu jalan yang tentunya tidak mudah, sehingga sampai diberikan motivasi yang luar biasa oleh Rasulullah. Ini jalan terjal lah kira-kira begitu ya. Kita harus sungguh-sungguh serius dan nggak main-main loh. Ini orang pencari ilmu itu diberikan pahala, diberikan surga ya kan, dia seperti orang jihad fisabilillah gitu ya. Dan kita dinaungi oleh malaikat, masya Allah. Jadi sepanjang kita mencari ilmu itu dibantu, dinaungi, disertai malaikat, bahkan makhluk-makhluk di bumi ini mendoakan kita mencari ilmu, masya Allah. Ya, disebutkan tadi dalam hadis yang panjang itu, ikan-ikan di lautan, ikan hiu mendoakan pencari ilmu, masya Allah. Sudah segitunya ya, apakah kita masih malas untuk belajar? Ya, saking luar biasa keistimewaannya ya. Jadi kalau motivator nih Rasulullah ya, memberikan motivasi ini udah habis-habisan ya. Agar apa? Agar memang betul-betul umat Islam memperhatikan untuk mencari ilmu. Nah, kemudian di poin yang ketiga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa mencari ilmu itu ibadah. Oke ya, kita mentelaah, kita belajar seperti ini, terus dosen capek-capek membuat slide, menyiapkan materi pembelajaran, diolu macam-macam ya, termasuk teman-teman mengerjakan tugas, jika itu diniatkan dengan benar, itu semuanya adalah ibadah. Itu adalah jalan ke surga ya. Jadi jangan terus menggerutu ya, waduh kuliah banyak tugas gini-gini, wah hilang tuh ibadahnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya semuanya diniatkan dengan baik, dengan upaya yang sungguh ya. Semuanya itu berpahala surga, akan dibantu oleh malaikat, kita didoakan oleh makhluk-makhluk ini gitu ya. Terus itu kita sedang beribadah. Itu adalah ibadah ya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul 'alim intiza'an yanzi'uhu minan nas walakin yaqbidul innallaha la yaqbidul 'alim intiza'an yanzi'uhu minan nas walakin yaqbidul 'ulama hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nas ru'usan jahlan fasalu waqtu bi ghairi ilmin adallu wa adallu ya.
Ini yang tulisannya, mohon maaf ini masih ada yang keliru juga ya, ini ketikanya ya. Harusnya layak bidul ilma ya, bukan al-alim. Maaf. Jadi artinya apa? Allah itu nggak mencabut ilmu secara langsung ilmunya itu, tapi Allah itu memanggil, kalau Allah hendak kemudian mencabut ilmu itu, maka di situ banyak ulama yang meninggal, banyak pakar yang meninggal, maka tandanya Allah itu sedang mencabut ilmu itu sendiri gitu. Artinya wafatnya para ulama, para pakar itu adalah tanda bencana keilmuan yang luar biasa ya. Sebab dengan matinya wafatnya para ilmuwan ini, berarti nanti tidak ada orang-orang yang berilmu yang bisa mengarahkan masyarakat yang menjadi hancur. Oke. Nah termasuk hadis ini sama ini mirip-mirip ya. Tadi dua makna hadis, nanti dibaca lagi, direview ulang. Saya ingin ke intisarinya, kurang lebih adalah seperti ini ya. Bahwa ilmuwan itu adalah aset ya. Aset masyarakat yang luar biasa. Karena dengan adanya ilmuwan yang benar, perilakunya tentu yang sesuai dengan standar seorang muslim, maka masyarakat itu menjadi punya guide ya, yang dapat menunjukkan jalan, mengarahkan kebenaran. Nah, maka pada saat para ulama itu wafat ya, maka kemudian umat menghadapi cobaan yang begitu berat, menjadi bencana. Ya, itu juga menandakan kehancuran satu umat karena di situ tidak ada ilmuwan yang membimbing gitu ya. Nah, hadis ini menegaskan betapa pentingnya ya posisi seorang ilmuwan, yang artinya apa? Dalam banyak hal tentu harus menjadi perhatian utama ya. Jadi mohon maaf kalau ada satu bangsa yang tidak memperhatikan para ilmuwannya. Terkadang mohon maaf ya, kadang ada yang lebih diutamakan daripada para ilmuwan, artis barangkali ya, lebih disanjung-sanjung sebagai aset daripada ilmuwan. Maaf, bukan berarti saya juga merendahkan artis ya. Saya ingin menegaskan bahwa keberadaan ilmuwan, ulama ini penting sekali, sehingga harus betul-betul dihargai gitu. Harus dihargai betul keberadaannya ya, karena wafatnya ulama, tidak adanya ilmuwan ini menandakan bahwa masyarakat itu jatuh kepada rusak. Oke, jadi hadis ini menegaskan posisi pentingnya ulama, dan bahwa ulama, para alim, para ilmuwan adalah aset masyarakat yang tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak, kita semua, masyarakat, termasuk perhatian utama dari pemerintah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.